Banjir merupakan salah satu bencana alam yang kerap kali melanda di wilayah Indonesia. Nah, di mana banjir tidak hanya meninggalkan jejak kerusakan fisik, tapi juga banjir dapat meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat yang terdampak. Nah, setiap tahunnya banyak rumah yang terendam, akses transportasi publik yang terputus, dan aktivitas rumah yang tidak berjalan. Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan lebih dalam mengenai bencana banjir yang terjadi di daerah Depok. Mulai dari keterangan peristiwa, penyebab bencana, dan kemudian dampak. Itu mulai dari dampak sosial, kemudian dampak mulai kesehatan, kemudian dampak finansial, dan juga dampak pendidikan. Serta di sini kami akan menjelaskan berbagai upaya dalam penanganan bencana atau pencegahan bencana tersebut agar bencana tidak terjadi atau terulang kembali. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di berbagai wilayah, terutama saat musim hujan tiba. Genangan air yang meluap ke jalan, rumah, hingga fasilitas umum bukan hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Fenomena ini dapat datang secara tiba-tiba dan melanda siapa saja, tanpa pandang wilayah atau waktu. Dalam sekejap, lingkungan yang sebelumnya aman bisa berubah menjadi daerah terdampak yang penuh tantangan. Warga pun harus sigap menghadapi situasi yang tak terduga, mulai dari menyelamatkan diri hingga beradaptasi dengan kondisi yang tidak ideal. Melalui video ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana banjir mempengaruhi kehidupan masyarakat dan mengapa penting bagi kita semua untuk memiliki kesadaran, kepedulian, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana ini. Banjir bukan sekedar peristiwa alam, ia adalah peringatan agar kita lebih bijak dalam menjaga lingkungan dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Banjir di Indonesia terus terjadi. Akibat hujan, sungai-sungai ini membawa volume air yang sangat besar yang akhirnya membuat daerah tepian sungai jadi ikutan banjir. Saat urbanisasi terjadi, banyak orang yang tinggal di pinggiran sungai sehingga membuat daerah resapan banjir menjadi hilang. Akibatnya, banjir tidak mampu diserap daerah tepian sungai lagi dan akhirnya meluas kemana-mana. Belum lagi, ditambah penduduk yang membuang sampah ke sungai seakan-akan sudah menjadi hobi turun-temurun yang patut dilestarikan yang pada akhirnya membuat aliran sungai menjadi tidak lancar dan jadilah banjir. Urbanisasi penduduk juga membuat daerah makin padat. Banyak orang yang kemudian membangun rumah di lahan hijau, di mana pembangunan ini membuat banyak hutan di daerah tersebut akhirnya digundulkan demi pemukiman. Akibatnya, air hujan di wilayah tersebut yang seharusnya diserap oleh hutan malah jadi langsung mengalir menuju daerah perkotaan, bagai kuah bakso yang tumpah dari mangkoknya. Volume air yang besar dari hutan tersebut tidak dapat ditampung oleh sungai-sungai dan terjadilah banjir. Kota Depok adalah kota dengan dataran rendah. Kota Depok merupakan wilayah beriklim tropis. Iklim tropis di Depok dipengaruhi oleh iklim muson dengan musim kemarau antara bulan April sampai September dan juga musim penghujan antara bulan Oktober sampai Maret. Banjir yang melanda beberapa wilayah di Depok, Jawa Barat setelah hujan deras yang mengguyur beberapa hari yang lalu. Genangan air tersebar di sejumlah titik dengan ketinggian yang bervariasi. Di beberapa lokasi ketinggian air tercatat mencapai 1,2 meter dan mulai masuk ke rumah warga serta menutup akses jalan utama. Sebanyak 40 titik banjir di kota Depok telah dilaporkan oleh kecamatan dan masuk ke data Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang atau DPUPR Kota Depok. Genangan air terjadi di berbagai kawasan wilayah, mulai dari kawasan pemukiman hingga jalan utama. Data sementara mencatat jumlah warga terdampak mencapai 817 kepala keluarga kakak yang tersebar di sejumlah kelurahan di kota Depok.
Seperti yang dapat kita lihat, banjir yang melanda kota Depok terjadi di berbagai titik, dengan genangan air yang cukup tinggi. Beberapa ruas jalan tergenang menghambat aktivitas warga dan juga kendaraan. Musola yang biasanya menjadi tempat untuk berdoa dan berkumpul, kini terendam air, yang menyulitkan warga untuk melaksanakan ibadah. Tak hanya musola, rumah-rumah warga juga banyak yang terendam dengan ketinggian yang bervariasi dan mencapai bagian dalam rumah. Banjir yang kembali melanda beberapa wilayah di daerah Depok, di mana penyebab utama dari banjir di daerah Depok adalah sampah, terutama saat hujan turun deras. Banyak saluran air tersumbat karena tumpukan sampah rumah tangga seperti botol, plastik, dan lain-lainnya. Sampah-sampah ini menumpuk di sekolah dan sungai, menghambat aliran air. Akibatnya meluap ke jalan dan pemukiman warga. Beberapa titik banjir bahkan terjadi meskipun hujan tidak terlalu lama, karena saluran air sudah tak mampu menampung luapan air akibat tersumbat sampah. Curah hujan yang tinggi membuat volume air sungai meningkat drastis dalam waktu singkat. Tekanan air terus bertambah dan menumpuk di sepanjang tanggul. Struktur tanggul yang sudah tua tidak mampu menahan beban, lalu jebol dan menyebabkan air meluap ke pemukiman. Banjir yang biasanya disebabkan oleh curah hujan tinggi dan sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air dapat berdampak serius. Salah satunya adalah meluapnya air sungai ke pemukiman warga. Luapan ini seringkali membawa serta sampah dan limbah yang sebelumnya menumpuk di aliran sungai, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Air kotor yang menggenangi rumah dan jalanan bukan hanya merusak fasilitas umum dan tempat tinggal, tetapi juga memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti posko darurat ataupun rumah kerabat. Selain memaksa warga mengungsi, banjir juga menyebabkan dampak serius lainnya, yaitu terbatasnya akses terhadap air bersih. Setelah air sungai meluap dan mencemari lingkungan, sumber-sumber air bersih seperti sumur, tandon, atau pipa distribusi pun ikut tercemar oleh lumpur dan limbah. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan air layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, mandi, hingga mencuci. Dalam kondisi darurat, sebagian warga bahkan terpaksa menggunakan air yang tidak higienis, yang tentunya saja berisiko terhadap kesehatan. Selain dampak pada lingkungan dan kesehatan, banjir juga menimbulkan gangguan serius pada sektor transportasi. Genangan air di jalan-jalan utama menyebabkan kemacetan parah, terutama di kawasan perkotaan yang padat kendaraan. Kendaraan bermotor sulit melintasi ruas jalan yang tergenang, bahkan tidak sedikit yang mogok di tengah perjalanan. Kondisi ini memperlambat aktivitas warga, menghambat distribusi barang, dan menyulitkan akses menuju fasilitas penting seperti rumah sakit ataupun sekolah. Dalam beberapa kasus, kemacetan akibat banjir juga menghambat proses evakuasi dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak. Tak hanya berdampak pada kehidupan sehari-hari, banjir juga memberikan pukulan besar bagi dunia usaha dan sektor pekerjaan. Banyak tempat usaha terpaksa menghentikan operasional karena lokasi usaha tergenang air, peralatan rusak, atau akses menuju tempat kerja terputus. Karyawan tidak dapat masuk kerja, aktivitas produksi tertunda, dan distribusi barang terhambat. Hal ini tentu berdampak pada pendapatan usaha dan penghasilan para pekerja, terutama bagi pelaku usaha kecil dan harian yang sangat bergantung pada aktivitas harian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dampak banjir juga sangat dirasakan di sektor pendidikan. Ketika wilayah terdampak mengalami genangan parah, banyak sekolah terpaksa menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar. Gedung sekolah yang tergenang air, peralatan belajar yang rusak, serta jalan menuju sekolah yang tidak dapat dilalui membuat siswa dan guru tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Akibatnya, siswa kehilangan waktu belajar yang berharga dan berpotensi tertinggal dalam materi pelajaran. Bencana banjir juga berisiko menyebabkan penyakit pada manusia. Contohnya penyakit pencernaan seperti muntaber, disentri, kolera, dan tifus. Kemudian demam berdarah dari nyamuk Aedes aegypti. Lalu infeksi saluran pernapasan atau ISPA yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau mikroba. Selain itu juga penyakit leptospirosis yang disebabkan oleh kotoran dan air seni tikus. Salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya banjir adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah yang menumpuk di selokan, sungai, dan saluran air dapat menyumbat aliran air, sehingga ketika hujan turun deras, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan akhirnya meluap ke pemukiman warga. Oleh karena itu, buang sampah pada tempatnya dan rutin membersihkan lingkungan bukan upaya sederhana dalam mencegah banjir. Memperluas lahan hijau juga merupakan langkah strategis dalam mencegah banjir.
Lahan hijau seperti taman, hutan kota, dan ruang terbuka hijau memiliki fungsi penting sebagai daerah resapan air. Upaya lain dalam mencegah banjir adalah perbaikan tanggul yang jebol atau rusak. Tanggul berfungsi sebagai pelindung yang membatasi aliran sungai agar tidak meluap ke pemukiman warga. Namun, ketika tanggul mengalami kerusakan dan tidak segera diperbaiki, air sungai dengan mudah menerobos masuk ke wilayah sekitarnya saat debit air meningkat. Oleh karena itu, pemantauan rutin dan perbaikan tanggul secara berkala sangat diperlukan, terutama di wilayah rawan banjir. Edukasi tentang bencana banjir kepada masyarakat juga harus terus digencarkan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi banjir dan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah bencana banjir. Selain peran aktif masyarakat, kebijakan dari pemerintah juga memegang peran krusial dalam pencegahan dan penanggulangan banjir. Pemerintah perlu menyusun dan menerapkan regulasi yang mendukung pengelolaan tata ruang yang ramah lingkungan. Banjir di daerah Depok disebabkan oleh penumpukan sampah yang terjadi di badan sungai dan tepi sungai, serta luapan air sungai yang diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan tanggul sungai menjadi jebol, di mana aliran sungai ini akan mengalir ke lingkungan masyarakat. Bencana banjir ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang kehilangan rumahnya sehingga diharuskan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Terdampak berbagai penyakit, serta berkurangnya akses ke makanan dan air bersih. Diharapkan pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menanggulangi bencana banjir yang terjadi, baik itu di lingkungan Depok maupun di Indonesia. Sehingga nantinya diharapkan bencana banjir tidak akan terjadi di daerah tersebut, seperti membuang sampah pada tempatnya, memperluas lingkungan hijau, serta melakukan inspeksi secara rutin pada tanggul sungai.